waktu itu dia hanya menggunakan cahaya matahari, setahu saya di rumahnya gitu ya. Jadi dari jendela ada cahaya matahari, kemudian dia menggunakan semacam karton atau plat kayu gitu ya. Itu kemudian logam atau kayu saya lupa gitu. Kemudian dilubangin. Nah, dia bisa bisa mengamati peristiwa seperti ini. Jadi apa yang akan terjadi? Cahaya yang melalui celah ganda menyebabkan masing-masing celah menjadi sumber cahaya. Ya. Jadi ini adalah fenomena yang khas kalau kita berhadapan dengan cahaya atau gelombang pada umumnya. Ya. Jadi kalau dia melewati dua celah ini, nanti seakan-akan masing-masing celah itu dia akan berfungsi sebagai satu sumber, kemudian nanti terpancar ke belakangnya. Ya. Nah, di situ nanti akan menghasilkan fenomena yang saling memperkuat dan saling melemahkan. Ya, ada bagian yang destruktif, ya. Jadi karena puncak gelombang nanti melemahkan dengan lembah gelombang, gitu ya. Jadi dia destruktif. Kalau seperti itu, maka nanti kita akan menemukan yang gelap ini, atau konstruktif, puncak dengan puncak saling menjumlahkan, gitu ya. Jadi dia konstruktif seperti itu. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang dari dulu belajar fisika, belajar elektro gitu ya, ini sudah inilah ngelotok gitu ya. Ada fenomena interferensi di sini ya. Nah, percobaan Thomas Young ini ya, ini membuktikan, dia memang bertujuan untuk membuktikan bahwa cahaya itu bukan partikel ya. Karena sebelum percobaan ini, waktu itu ada rumusan dari Newton. Ya, Newton menyebut cahaya itu sebenarnya itu partikel juga gitu ya, tapi belum ada pembuktiannya gitu ya. Corpuscles ya. Tapi Huygens menjelaskan cahaya itu bukan kayak gitu, cahaya itu semacam gelombang gitu ya. Saya nggak tahu sih definisi gelombang Huygens waktu itu seperti apa. Nah, si Thomas Young itu membuktikan bahwa Huygens ini tampaknya yang benar. Kalau partikel yang kita lihat harusnya yang seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Tapi yang kita lihat ternyata ada gelap terang ini, pola interferensi. Maka cahaya itu beda dengan partikel ya. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Ini sebenarnya Einstein dan de Broglie ya. Ini Einstein, cahaya adalah partikel ya. Jadi Einstein, karena efek fotolistrik tadi, Einstein mempostulatkan cahaya itu dia ternyata bentuknya adalah semacam kita menembakkan partikel-partikel kecil yang kita sebut foton gitu ya. Makanya tadi ketika kita tembakkan di plat tadi ya, efek fotolistrik, satu foton dengan energi tertentu dia hanya akan dia mampu mengeluarkan elektron yang energinya di energi tertentu juga gitu ya. Jadi elektron itu nanti akan keluar gitu ya. Dia akan terlepas dari plat itu. Ya, karena itu maka Einstein membayangkan harusnya cahaya itu foton bentuknya, partikel. Ya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu ya. Untuk setiap frekuensi ya atau warna tertentu ya, karena frekuensi itu berkorelasi dengan warna, foton cahaya ini adalah unit terkecil dari energi ya. Tadi kalau frekuensi tertentu seakan-akan dia partikel yang indivisible. Ya, dia nggak akan bisa kita bagi lagi. Ya, cahaya tidak akan bisa muncul dengan energi yang lebih kecil dari satu foton itu. Jadi kalau udah satu foton itu dengan frekuensi tertentu, kita nggak bisa membuat cahaya dengan frekuensi yang sama, tapi energinya lebih kecil, separohnya, itu nggak bisa. Itu adalah unit terkecil. Nah, ini penemuan penting ya, Bapak Ibu ya. Karena ini yang nanti ya berikutnya ternyata energi itu ada kuanta-kuantanya tadi ya. Tadi kuanta dari Planck, kemudian foton, energi itu ternyata ada kuantanya itu. Ya. Nah, ini ya. Jadi eksperimen celah ganda dari Young ini menghasilkan problem ya. Kalau kita sebut problem itu berarti kalau di sini konteksnya dia kok seakan-akan bertentangan dengan prior knowledge sebelumnya ya. Sebelumnya saat itu ya. Ya sekarang juga sebenarnya
bagi kita bisa jadi problem juga. Jadi kalau kita menerima bahwa kita harus memperlakukan cahaya sebagai partikel, tadi kan cahaya itu menurut Einstein dan de Broglie itu partikel juga gitu. Maka mengapa ini ya maka eksperimen double slit yang tadi itu agak bertentangan dengan intuisi kita ya. Jadi mengapa partikel foton ya dan juga elektron, nanti akan kita lihat juga elektron itu kok tidak perilakunya itu seperti yang tembakan pasir tadi gitu kan, dia partikel ya, partikel bukan gelombang ya. Partikel sama gelombang beda ya gitu ya. Jadi Pak Armen udah membahas itu bergantung dari konseptual language gitu ya, language dan konsep yang ada di pikiran kita gitu ya. Gelombang dan partikel itu kan beda gitu ya. Kalau kita sebut partikel, kenapa dia perilakunya seperti itu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi pertanyaannya yang tadi itu, kalau kita menembakkan foton atau elektron itu hasilnya gimana? Ternyata kalau kita menembakkan foton atau elektron yang merupakan partikel, ini kok ternyata kok ada gelap terang juga gitu ya. Jadi ini partikel Bapak Ibu ya, makanya di layar ini bentuknya nanti yang jatuh bukan terang gelap, tapi ini ada cahaya ada titik-titik gitu ya, titik-titik yang di sini rapat, yang di sebelah sana renggang gitu. Kemudian ada yang kosong-kosong gitu. Nah, kalau seperti ini kan fenomena gelombang bukan partikel ya. Jadi hasil eksperimen sama dengan gelombang tadi. Foton yang merupakan partikel cahaya yang tidak bermassa, elektron yang merupakan partikel bermassa itu sama-sama menghasilkan ini. Jika semua celah terbuka, kita akan melihat interferensi ya. Namun jika satu celah ditutup, nah ini menariknya. Jadi kalau semua celah dibuka interferensi, kalau satu celah ditutup, kita akan menghasilkan seperti yang tadi, percobaan pasir yang satu celahnya ditutup ya. Jadi bukan kalau kita tutup separuh maka ini gelap terangnya itu tinggal separuh di sebelah kanan gitu misalkan. Enggak seperti itu. Tapi kalau kita tutup itu ternyata hanya satu saja. Nah, padahal ini partikel ya Pak ya, partikel. Ini menunjukkan bahwa foton atau elektron hanya melewati satu celah dan tidak berinterferensi dengan apapun. Kalau kita tutup tadi ya, kalau kita tutup. Ya, problemnya apa? Problemnya adalah begini ya. Mengapa percobaan dengan menggunakan partikel foton ataupun elektron justru menghasilkan pola interferensi? Mengapa hasilnya bukan dua garis tebal kumpulan partikel seperti pada percobaan butiran pasir? Nah, kita dapat menduga macam-macam ya Pak Ibu ya. Ini misalkan karena tadi kan yang kita tembakkan foton atau elektron itu sekaligus banyak ya. Jadi pada satu saat itu kita menembakkan banyak foton atau banyak elektron. Sama, tadi kita menembakkan pasir juga gitu, sekaligus kita menembakkan banyak pasir ya. Nah, kenapa ada interferensi? Barangkali ya, karena pada saat tertentu terdapat lebih dari satu foton atau elektron yang ditembakkan, maka mungkin saja sejumlah foton tersebut melakukan semacam koordinasi nih. Ya, misalnya yang satu ke kanan, satu ke kiri, maka oke lah, kamu nanti jatuh di sana ya, tapi jangan jatuh di situ. Oke, gitu ya. Ya entah mekanisme koordinasinya seperti apa, tapi ada semacam mekanisme fisik ya yang kita belum tahu. Mereka bisa mengkoordinasikan lokasi jatuh yang seharusnya gitu ya. Makanya tetap ada pola interferensi tadi. Gitu. Dugaannya seperti itu. Nah, ternyata nanti kita lihat nanti ada eksperimen real bahwa pada saat kita menembakkan satu foton atau elektron gitu ya, satu demi satu ya, bukan langsung pada saat yang sama banyak foton dan elektron. Kalau satu demi satu, tembak satu mendarat, selesai. Tembak berikutnya mendarat, selesai gitu ya. Terus kita lakukan melewati celah ganda, ternyata hasilnya